banyak atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa berkumpul bersama Tuhan untuk membaca akan kebenaran firman-Mu dan membagi rema yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai akan pembacaan firman ini Tuhan. Dan nyatakanlah apa yang menjadi rema bagi kami, dan biarlah rema itu bisa meneguhkan kami satu sama lain, menegur kami satu sama lain, dan menguatkan kami satu sama lain. Terima kasih banyak Bapak, dan Roh Kudus ambil alih Zoom ini, ambil alih setiap kami Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini kita Imamat 19 pasal 20, Imamat pasal 19, 20 dan 21. Kita ada berapa orang ya? 18. Bu Mensi dia nyimak, Bu. Berarti 17 orang ya, Bu Joli ya? Iya. Berarti 3-3 aja ya, Bu ya? Aku lihat ini dulu galeri aku. Mulai dari Oke, Ibu Nace, Ibu Nace, Ibu Ibu Dewi, Ibu Sari, Ibu Erna, Kameri, Mamio, Kalia, Kak Cornelia, Kak Rahayu, Ibu Kristina, terus Kak Sofi, Kak Dorea, Ibu Eti, Ibu Dede, Ibu Maria Ira, Ibu Marina Kamagi, Ibu Joli, terakhir Dona. Urutannya ada di chat ya. Urutannya ada di chat ya Bu Ibu. Iya. Saya dulu ya. Ya, Katanya berapa ayat per orang? 3-3, Mi. Ya, Imamat Ya. 19 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katanya kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 3, setiap orang di antara kamu haruslah menyenangi ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Ibu Sari. Tadi siapa tuh? Dewi. Bu Dewi. Oh, Bu Dewi ya? Mana nih? Oh ya, Bu Dewi, punten maaf. Saya nyimak. Ibu Dewi mana? Di unmute. Udah baca tapi di Belum di unmute, Bu. Bu Dewi unmute. Di mute itu Bu Dewi. Bu belum Dewi dibuka. belum dibuka mic-nya. Nggak dengar dia pakai itu ya. Bu Bu Dewi. Dewi masih di unmute. Dewi, Bu Dewi. Apa lompat aja ya? Yang hang ya, Wi? Belum di iya unmute. nggak dibuka. Dia Takutnya pakai itu ngapain sih, itu? suruh copot deh, lepas kali mungkin. Pakai Enggak, yang dia nggak pakai lipis. Wi, handphonenya yang hang ya? Nggak bisa pencet Kayaknya ya? oh iya enggak. enggak ini. Lanjut Bu Sari aja, lompat. Oke. Chat aja, chat. 4 sampai 6. Wi, Awi, kenapa? paling
Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Bapakmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis. Amin. Ayat ke-7, jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik, dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Ke-8, siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. 9, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Amin. Mary. Maaf ibu-ibu, aku baru join. Ini imamat berapa? 19 Imamat ayat 10. 19. 19 ya? Ayat ke 10. Ayat 10, Kamer. 10 ya? Oke. 3 ayat ya, Kamer. 10 ya, ya oke. Imamat 19 ayat yang ke-10, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Amin. Ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. 14. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Amin. Dengan orang kebenaran. Tunggu dulu sebentar. Ayat berapa tadi selanjutnya? 16. 16 Lia, 16. 16 kali ya? Iya, ya. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. 18. 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Ayat, kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. 20. Laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu, tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. 21. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus. Kak Sofi. Kak Sofi. Saya ini, Kak. Ya.
Bukannya 21. ini siapa? Eh, habis Karahayu Rahayu Kak ya, Sofi. maaf. Itu Maaf, saya Rahayu. lanjut. Oke, saya lanjut bentar. Tadi 21 ya? Sekarang 22, Kak. 22, ayat 22 ya Tuhanku. Aduh. Ayat 22, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Ayat 23, apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Ayat 24, tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Ayat 25, barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. 26, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. 27, janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusakkan tepi jenggotmu. Amin. Ibu Dede suaranya nggak keluar. Belum ada, Bu. Internetnya lagi pada ini nih, mabur. Oke, kedengeran nggak sekarang? Ah, ya. Oke, 28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal. Supaya negeri itu jangan melakukan persundalan sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Amin. Ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal pada pundi negerimu, janganlah kamu menindas dia. Amin. Bu Maria, setelah Bu Maria baru saya. Imamat 19 ayat 34, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. 35, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. 36, neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Amin. 37, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Imamat 20, kudusnya umat Tuhan. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 2, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Amin. Ayat 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Ayat 4, tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu,
ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, ayat 5, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Amin. 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. 8. Demikianlah kamu harus berpegang kepada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Amin. Ayat 9 sampai 11. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Amin. 12. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 14. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya itu suatu perbuatan mesum, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Amin. Ayat Mary dulu. Ya, oke. Ayat 15, bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati dan binatang itu pun harus dibunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 17. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Amin. 18. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darah itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. 19. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabat sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. 20. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Amin. Ayat 21, bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu sudah suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. 22, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. 23, janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanku, karena semuanya itu telah dilakukan
mereka sehingga aku muak melihat mereka. Amin. Ayat 24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang memberikannya kepadamu. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Yes, terjadi atas hidupku. 25, kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. 26, kuduslah kamu bagiku, sebab ini kudus. Ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi yes, amin. Ayat 27, apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ayat 2, pasal 21, kudusnya para imam. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Ayat 2, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki, atau perempuan, saudaranya laki-laki. Amin. Sofi ya. Saya lanjut ya Ibu ya. Ya, Sofi. Ayat 3. Saudara perempuannya yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Ayat 4. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Ayat 5. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Amin. Ayat yang ke-6, mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Ayat 7, janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. 8, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Amin. Ayat 9, apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara satu saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang dihabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Bu Maria. Ayat 12, janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ayat 13, ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Ayat 14, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya. Amin. Bu Eka ya, setelah Bu Eka baru saya. Bu Eka masih di mute.
Ya, maaf. Maaf. 15, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunan di antara orang-orang sebangsanya. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. 16, Tuhan berfirman kepada Musa. 17, katakan kepada Harun, begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun, yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Amin. 18. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya. 19. Orang yang patah kakinya atau tangannya. 1, 2, 3. Ya, sampai 19. Amin. Ayat 20, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurak, atau yang rusak buah kelirnya. 21, setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. 22, mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan Maha Kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Amin. 23, hanya janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke mesbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempatku, kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun, serta anak-anaknya, dan kepada semua orang Israel. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita ambil 3-minute pause untuk mendapatkan rema yang Tuhan berikan kepada kita.
Malam ibu-ibu. Nah, sekarang kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dari Imamat 19, 20, dan 21, dan kita sudah merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk menyampaikan atau menyingkap akan rema yang bisa sharing ke kita satu sama lain. Kira-kira ibu-ibu, siapa yang mau sharing akan rema yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi? Ada yang mau sharing? Ayo. Kak Dona, Hmm? Kak Don, Ya. kamu ngomong kayak kereta api, nggak pakai Oh, nafas. cepat sekali ya. Terlalu on fire. Oh, Kayak oh. kayak mau berbagi rema, ya. Aku mau berbagi rema dikit di apa apa ayat pembacaan kita hari 22 sampai berapa tadi? Eh, remanya di ayat 19. Sorry. 17. Sebenarnya ini tadi sih malah dapat remanya ayat 17. Tetapi engkau kepada dirimu karena dia tuh dengan Kak Dona itu pelayanan ya, melayani seseorang kayak gitu kan, sebenarnya mulai dari okultisme. Tapi ternyata Roh Kudus itu menggerakkan untuk doa bertanya dan back to the womb gitu kan. Jadi dia sebenarnya dia tidak ada mekanisme diri itu nggak ada. Cuman kayak disingkapkan bahwa dia itu uh, menanggapi perilaku orang-orang di sekitarnya itu bukan karena ikhlas, tapi karena akhirnya dalam diri ya udahlah tutup telinga mungkin ya masuk. Terus setelah itu ketika berdoa diingatkan beberapa hal bahwa perilaku-perilaku yang dulu dia terima ternyata itu membuat dia sakit hati gitu kan. Nah, tadi saat melayani itu sebenarnya ya namanya juga kita melayani ya. Sebelumnya saya sama Kak Dona juga gimana nih kita juga lagi sama-sama diambang Kudus apa mengambil alih kita, menutup bungkus kita, kita layani. Terus udah kayak gitu sudah aja kayak gitu kan. Tapi ternyata di tengah keganjalan hati gitu kan, aku juga tadi mikir apa ya, kok ada sesuatu yang aku nggak enak sebenarnya gitu kan. Tadi waktu mandi, sesaat sebelum baca Alkitab ini, waktu aku mandi tuh aku disingkapkan satu peristiwa kayak gitu kan. Satu peristiwa yang terjadi samaku, bagaimana orang yang aku percaya kayak gitu kan, ternyata aku terluka gitu sama perilaku dia gitu, sama yang dia lakukan gitu sama aku. Ternyata itu tadi mandi aku keinget, ternyata aku terluka kayak gitu sama yang dilakukan kayak gitu kan. Walaupun mungkin kasus ini dalam hal ini mungkin aku salah gitu ya, tapi aku terluka atas apa hal-hal yang pernah terjadi kayak gitu. Dan ketika nyampe baca Alkitab, pas banget waktu duduk itu giliran aku, dan ketika aku baca, loh kok ini kayak apa kayak jawaban dari yang menjadi ganjalan aku. Nah, waktu pada baca kayak gitu kan, pada baca, aku tuh tadi ngebuka lagi di ayat yang 19 mana yang tadi aku baca ya. Tapi waktu aku nyari, aku malah tertegun di ini di mendapatkan rema banget tuh di Imamat 19 ayat 7. Janganlah engkau benci saudaramu di dalam hati. Dan itu aku kayak secara tidak sadar aku ternyata terjadi sama aku. Mungkin bukan membenci ya, maksudnya
aku baik-baik aja sama orang itu gitu, sama orang yang ternyata itu melukai aku. Tapi ternyata dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku tuh terluka gitu. Aku tuh baru sadar sekarang, sedangkan peristiwa itu udah lama gitu kan. Aku tuh baru sadar tadi waktu mandi dan ditambah lagi ketika aku baca ini. Makanya aku sempat kayak hatiku tuh kayak langsung nyos kayak gitu kan, dan aku kayak sedih. Tuhan itu menyingkapkan bahwa Mer, kamu terluka kayak gitu, kamu minta ampun. Jadi tadi aku sempat berdoa juga, aku mengakui aku terluka dan aku kayak minta aku melepaskan hakku untuk marah. Aku juga minta ampun sama Tuhan karena aku sudah terluka dan aku menyerahkan lukaku ini atau amarahku ini atau kepahitan aku yang secara aku tidak sadar ini di bawah kaki Tuhan. Dan janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ini tuh kayak sekalian negur aku juga, kalau memang ngelihat orang yang salah, kalau aku ngelihat orang salah, itu aku harus negur dia gitu. Dan aku nggak boleh ngomongin dia ke siapapun kayak gitu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Itu kan artinya kalau tahu nih ya, misalnya aku tahu Kak Dona berdosa dan akhirnya aku ngomong ke orang lain tuh, lihat Dona begini begitu begini begitu. Itu aku juga sudah mendatangkan dosa ke aku sendiri gitu. Tetapi aku nggak menegur Kak Dona dengan kasih, enggak sama sekali, tapi aku malah mendatangkan isu atau gosip apa segala macam ke orang lain. Itu ternyata itu mendatangkan dosa kepada diriku sendiri. Harusnya kalau memang aku melihat Kak Dona dengan kasih, aku harus, di sini di Alkitab dikatakan ya engkau harus berterus terang menegur sesamamu itu. Kalau aku memang mengasihi Kak Dona, aku harus negur Kak Dona kayak gitu. Dan jangan sampai karena Kak Dona aku dosa lagi. Dosanya apa? Aku ngomongin Kak Dona tahu nggak sih? Tahu nggak sih Dona tuh begini begitu begini. Ternyata itu benar-benar jadi rema buat aku. Bagaimana secara tidak sadar aku bukan membenci itu enggak sih sebenarnya, cuman kayak aku terluka karena satu peristiwa yang ternyata aku nggak sadar aku ternyata terluka. Aku kira baik-baik aja gitu. Dan itu baru disingkapkan tadi waktu mandi, mandi gitu kan. Terus tiba-tiba kok aku kepikiran ini ya kayak gitu kan. Terus aku jadi kayak bingung gitu kenapa aku tiba-tiba dipikirkan apa kepikiran sama hal ini yang itu udah lama gitu ya, udah berlalu. Terus dapatlah ayat pembacaan kita hari ini. Jadi terima kasih banyak perempuan baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus karena aku diizinkan ikut join pada hari ini. Terima kasih Kak Dona. Puji Tuhan, Kakak Mary. Dari kita melayani orang, akhirnya melayani diri sendiri. Ya, tadi kita habis mendoakan ada salah satu teman kita. Tadi dia juga bertanya, Kak, saya itu didoain orang, tapi dibilang saya kepahitan. Saya merasa tidak kepahitan. Saya sudah melepaskan pengampunan. Saya bingung. Bagaimana caranya tahu ya? Saya bilang, coba deh, kamu ingat peristiwa yang membuat kamu sakit, atau kamu ketemu orang yang menyakiti, respon kamu bagaimana? Apakah masih kesel, masih sakit hati, masih kecewa, atau enggak? Kalau kamu masih ada rasa itu, berarti kamu belum pulih, berarti harus mengampuni. Oh, begitu ya. Tapi saya merasa baik-baik saja gitu. Kalaupun ketemu disakiti, ya udah saya dengan mama pasti pulang, ya sambil menangis mungkin gitu ya. Terus Kak Mary bilang, bisa antara dua pilihan. Memang satu sudah pulih atau sudah kebal, dalam artian karena sudah terlalu sering disakiti akhirnya kebal gitu. Itu beda gitu. Jadi akhirnya kita doain lagi begitu. Nah, kebetulan pas baca ayat ini juga saya agak tersentil gitu ya. Apalagi dalam hal menegur orang. Saya paling takut menegur orang karena apalagi kalau orangnya itu sudah namanya sudah mengenal firman, baca firman begitu ya. Saya ingat, aduh apalagi kalau orang tua, saya ingat waktu itu bapak saya, Dona kamu belum lahir, bapak sudah baca itu Alkitab dari awal sampai akhir tuh.
Saya nggak tahu Tuhan yang kita sembah itu sama apa enggak. Aduh, ya sudah lah ya. Jadi kadang kalau mau menegur orang yang sudah senior itu, saya agak suka suka gimana ya, suka takut. Akhirnya membiarkan aja begitu. Tapi tadi dari sharing dari Kameri, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat bahwa setiap kali kita mau menegur orang, memang kita harus berdoa. Perkataan apa yang bisa kita sampaikan, atau mungkin melalui orang lain kita apa ya, Tuhan bisa bantu untuk bagaimana kita menyampaikan, apalagi kepada pemimpin rohani ya, atau yang lebih senior, apa, untuk menyampaikan teguran yang pastilah teguran yang membangun ya, sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Saya ingat sekali tuh kata Pak Yo waktu itu, ada yang bilang, Pak, bagaimana ketika Tuhan memberikan hikmat bahwa dia itu berdosa begini, berzina gini-gini. Oh, kamu jangan langsung frontal untuk menyampaikan seperti itu. Kamu minta hikmat daripada Tuhan, bagaimana cara menyampaikan sehingga dia tidak sakit hati, tapi dia mau bertobat. Jangan sampai membuat luka baru lagi dengan pernyataan dengan yang kamu bilang, Tuhan bilang begini-begini gitu. Karena teman saya tuh pernah ada yang sakit hati eh, ketika ibu rohaninya tuh bilang, kamu itu eh, kurang dekat sama Tuhan, tidak intim sama Tuhan, Tuhan marah, Tuhan kecewa. Waduh, dia sakit hatinya 1 tahun. Kurang apa ya? Saya padahal sudah baca firman setiap hari, saat teduh setiap hari, kok saya divonis langsung begitu gitu loh. Itu sih. Jadi ya yang saya bisa tambahin, ketika kita mau menegur seseorang, ya kita harus minta hikmat daripada Tuhan untuk menyampaikan kata-kata yang membuat tidak menimbulkan luka baru lagi. Itu sih yang saya dapat rema juga hari ini. Mantap. Oke, ada lagi ibu-ibu? Aku. Siapa itu? Aku Oh, lagi. Kalia. Oke, Kalia. Jadi gini, benar Mary itu tadi ya. Kalau itu kan lebih ke lebih keluar ya. Kalau aku nih di ini di Imamat 21 tuh tentang kekudusan yang katanya bukan hanya secara fisik aja, yaitu misalnya kayak kita mempersembahkan binatang harus binatang yang terbaik kayak gitu kan ya. Begitu juga ke diri kita sendiri juga. Jadi aku sejujurnya tuh tadi pagi aku tuh udah nggak sejahtera berangkat. Jadi kalau prinsip aku adalah kalau di luar sana kita tidak bisa mengontrol teman kita atau siapapun kita sesuai dengan kehendak kita atau ekspektasi kita kan gitu ya. Jadi kita nggak mau berharap kayak gitu loh. Jadi aku selalu dimulai dari rumah. Di rumah padahal aku cuma bilang begini, nih kalau hati kita nggak kudus nih. Ah, aku kayaknya agak iri deh. Ini kan ngomong, pikirkan lagi-lagi soal suami, maaf ya jangan bosen ya. Jadi jadi aku Lanjut berangkat, kali ya. aku bilang gini, aku pingin deh ngeliat seperti orang-orang pergi sama suaminya gitu, sama anaknya. Kok kita makin tua kok bukan makin sering berdua, kok malah makin sendiri-sendiri, anak-anak sendiri-sendiri, kita juga sendiri-sendiri. Begitu. Artinya kan sudah mulai menuntut ya, hatinya sudah tidak kudus. Akhirnya jadi begitu. Pergi pergi ke apa KKR tadi, jujur aja saya udah nggak sejahtera, tapi sebelum puji Tuhan masih ingat, oh saya harus berdoa. Karena apa? Ada tanggung jawab, saya harus jemput Pak Joko Markus untuk bawa dia ke KKR. Jadi ya beginilah. Jadi kita kalau hati kita nggak kudus gitu ya, introspeksi diri lah, apakah semacam kayak gitu-gitu, sebaiknya nggak usah lah memprotes orang gitu misalnya. Kita ke diri kita sendiri aja dulu, dimulai dari rumah. Kalau aku sih itu aja. Dan jujur aja sampai saat ini aku tuh masih ngaruh aja kalau entah suami, entah anak kalau ngomong apa-apa, kok aku cepet tersinggungnya. Tapi kalau orang di luar sana mau ngomong apa mengenai aku justru aku mengerti kenapa? Karena mereka belum mengenal kita. Jadi tidak kenal maka tidak sayang. Begitu Dona. Itu aja ibu-ibu yang terkasih. Terima kasih. Hebat Ibu Lia. Wah, kerinduannya Ibu Lia. Sama lah, pasti semua ibu-ibu juga rindu seperti itu ya. Betul sih, harus dari dari diri sendiri, terus dari lingkungan terdekat, baru bisa berdampak keluar ya. Tujuh, lope-lope dah buat Ibu Lia. Ada lagi, ibu-ibu? Saya boleh ya? Oh boleh Ibu Christine. Sudah lama Ya. nggak dengar Ibu Christine. Atau aku yang
absennya lama ya. Kalau siang Aku nongol. Iya, juga saya kangen juga sama absen. Christine. Sama-sama absen. Ya Bu. Aku hanya ngitung aja. Di sini ada tulisan akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan gitu ya. Jadi saya hitungin, udah saya garisin di Oh pasal iya. 19 ada 15, di pasal 20 ada 2, Oh iya iya betul. pasal 21 ada 5 ya kalau nggak salah. Jadi ada 22 jumlah semuanya. Cuman yang jadi pertanyaan, ini kok judulnya akulah Tuhan, akulah Tuhan. Jadi pertanyaan kembali ke saya, maksudnya gimana Tuhan? Tapi sepertinya kembali pertanyaan untuk diri. Sebenarnya di imamat ini Tuhan bertanya, mungkin juga pertanyaan buat kita ya. Sebenarnya yang menjadi Tuhan Allahmu siapa gitu? Kan kita mungkin ada berhala-berhala yang lain ya. Mungkin memberhalakan gaji, memberhalakan pekerjaan, memberhalakan yang lain-lain. Jadi Tuhan ingin memberi ketegasan, akulah Tuhan Allahmu ya, kalau nggak salah ya Tuhan ya. Ya, akulah Tuhan. Jadi Akulah Tuhan. kembali lagi pertanyaan kepada diri, selama ini siapa sih yang menjadi Tuhanmu gitu ya? Apakah ada Tuhan lain selain itu Tuhan, selain Tuhan pencipta semesta langit dan bumi? Dan pertanyaan ini saya kembalikan kepada semua yang ada ikut Zoom hari ini. Ya, ini juga pertanyaan untuk saya sih. Tapi ya saya pasti Tuhan semesta langit dan bumi itu ya Tuhanku. Kalau sampai Tuhan tulis seperti ini, tertulisnya berkali-kali, mungkin di waktu zaman Musa ya, mereka masih menuhankan Tuhan yang lain-lain. Jadi selalu Tuhan mengasih ulangan-ulangan. Jadi itu yang bolak-balik diulang. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Jadi Tuhan minta pengakuan bahwa Dialah Tuhan pencipta semesta dan langit dan bumi. Yang mungkin oleh bangsa Israel saat itu belum begitu dikenal karena Lah, lagi asik-asik Mana? denger. Ya. Wah, kemana? Nanti Ibunya kemana? mental. Kayaknya ajaib nih. Ajaib ini karena nanya siapa Tuhan langsung di Jeblok. wifi-nya langsung di. Ah ini Ibu. Karena udah muncul. Ya, Mana ibunya? nanya-nanya Tuhan, Pertanyaannya siapa Tuhan sih soalnya. nanyain jadi Tuhan. Ah, Tuhan. ini dia, Ibu. Ah ini Ibu. Gimana? Ibu Kepental ya? mental tadi. Ibu mental. Oh, sorry. Mentalnya sampai mana? Jadinya kembali lagi bangsa Mesir mungkin udah keluar dari, bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi dia nggak kenal Tuhan sehingga Tuhan mengingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu gitu. Karena eh, selama jadi perbudakan mereka nggak ibadah kan, itu jadinya Musa bawa keluar supaya bisa beribadah. Dan ini pertanyaan untuk kita semua juga, siapa yang kita tuhankan hari ini? Mungkin masih ada berhala-berhala yang lain. Jadi Tuhan minta pengakuan di dalam diri kita bahwa Dialah Tuhan kita yang harus kita kenal ya. Ya, pasti kita sih kenal semua sih Tuhan. Tapi mungkin ini jadi pertanyaan juga buat kita. Kenapa ini diulang-ulang? Ditanya, akulah Tuhan, sehingga itu menjadi pertanyaan kembali untuk kita masing-masing yang ada di sini. Ya udah, itulah mungkin yang bisa saya terima hari ini ya. Ya. Oke. Lagi Boleh kah? Kak Don? Kedengeran nggak suaraku? Aku Kedengeran nggak sih Donat. suaraku? Gimana? Bentar Bu. Bu Sari. Bu Kristen masih ada Bu? Gimana Bu? Enggak, udah kedengeran kah? Suaraku udah kedengeran ya? Sudah sampai Oke, selesai. udah. Ya. Terima kasih banyak Bu Christine. Gimana Bu Sari? Aku coba menjawabnya ya. Begini loh, di dalam imamat tadi kita baca ya, itu kan sampai detail Tuhan menjelaskannya bagaimana harus hidup kudus ya, bagaimana harus kudusnya umat Tuhan ya. Ini kan detail banget Tuhan menjelaskannya. Ya. Nah, saya mau perlihatkan bahwa eh, semuanya ini dasarnya itu hanyalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, coba kita lihat di dalam Matius 22 ya, ayat 34 itu mengatakan ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk
mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Bapakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 ini adalah kuncinya, ya. Pada kedua hukum inilah tergantung apa? Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama itu kalau diperes itu hanya tinggal kasih, ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi Yesus membuat itu simple, ya. Kalau mau lihat rinciannya seperti apa, nah bacalah ini perjanjian lama, ya, seperti imamat ini, sehingga kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, ya, pasti kita tidak melakukan seperti itu, ya. Di ayat yang ke-19 aja, misalnya, ya, dikatakan janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, ya, janganlah ini, janganlah kau kutuki, janganlah kamu berbuat curang, segala macam ini. Jadi kalau kita pegang prinsip ini hanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ini pasti tidak kita lakukan, ya. Walaupun di sini begitu detail, penyimpangan seksual sama binatang aja Tuhan sebutkan di sini, kan? Iya, Nah, betul. jadi Tadi saya mau sharing itu juga benar. Sampai disebutin di jadi kita melihat bahwa intinya itu kalau kita memang mengasihi, ya, itu tidak akan kita lakukan. Jadi kalau kita mau lihat detailnya, seperti apakah penyimpangan seks, ya bacalah seperti yang di dalam imamat ini, ya. Nah, tapi poinnya kita, Tuhan hanya minta kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kalau diperes perjanjian lama dan hukum Taurat dan kitab para nabi di perjanjian lama itu diperes. Itu yang atas cuman kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, tadi juga Bu Dewi kan bilang gimana ya rasanya gitu. Nah, karena ada apa namanya tadi, ya, pengen juga suami pergi sama-sama, ya kan, jadi rasanya kok iri hati orang lain Ibu Lia. apa aku enggak, ya kan. Nah, itu intinya kasih. Kalau kita memang mengasihi, ya sudahlah, ya, kita ngampunin aja. Sehingga hati kita bisa tenang kalau betul-betul aku selama aku mengikut Tuhan Yesus, ya, begitu berubah hidupku hanya karena kasih, ya. Kasih itulah yang mengubah segalanya. Jadi kalau dulu kalau contohnya ini kan ada bicara soal najis, ya, mayat itu najis, ya. Jadi ada saudara atau mamaku meninggal, aku tidak diperkenankan memandikan mayat karena mereka menganggap aku ini najis. Mereka tidak mau kalau aku menajiskan mayat itu. Aku bilang terbalik, mayat itu yang najis kalau kita menyentuhnya menurut perjanjian lama, ya. Jadi apa namanya? Saya melihat bahwa kalau kita betul-betul hanya berpegang kepada hukum Taurat, ini ribet banget. Jadi kita cukup pegang dua aja deh, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itu yang Tuhan mau, ya kan? Nah, jadi kalau perjanjian lama isinya mengasihi, perjanjian baru pun isinya mengasihi. Tadi Matius 22 kan yang kita baca. Jadi isi dari seluruh Alkitab ini adalah kasih. Jadi kalau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, pasti kita tidak melakukan seperti detail yang diceritakan di ayat 19 pasal 19, 20, 21 ini, ya. Jadi intinya aku mau mengajak ibu-ibu kita jangan apa namanya terpaku melihat ribet banget gitu, ya. Tapi kita cukup pegang kasih. Kalau kita memang mengasihi, pasti kita tidak melakukan penyimpangan seks, ya kan? Satu buat satu, suami buat istri, istri buat suami. Jadi nggak ada dengan istri ayah atau saudara, itu udah penyimpangan kan pastinya. Jadi marilah kita melihat bahwa yang kita
pakai sekarang, yang kita jalani sekarang adalah hukum kasih karunia, ya, yang intinya yaitu kasih. Jadi kalau mau lihat detailnya boleh lihat di imamat ini ya, detailnya seperti apa sih. Baiklah, Bu begitu Sari, aja aku mau kira-kira, nanya, Dan. boleh nggak? Ya, boleh. Tadi kan ini hanya ini aja. Kan kita harus mengasihi sama seperti kita mengasihi diri sendiri ya. Ya. Kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, berarti kita belum bisa mengasihi sesama ya. Benar nggak pendapatnya? Pastinya. Itu kan dasarnya. Kalau kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, kita nggak akan bisa mengasihi orang lain. Karena kan begini, banyak orang yang tanpa sadar itu tidak mengasihi, bahkan cenderung menyakiti dirinya sendiri kan. Nah, kalau kayak gitu, tapi mereka tetap berbuat baik kepada sesama. Apakah itu bisa dibilang sudah mengasihi apa belum ya? Kembali ke pelajarannya Pak Prapto, itu kan banyak sekali hati yang terluka. Kemarin pelajarannya hati Bapa, gitu kan. Makanya itu harus dikoreksi dulu, diperbaiki dulu, sehingga kita bisa kembali menerima diri kita apa adanya. Walaupun sudah dirusak oleh tidak ada gambaran seorang ayah yang mengasihi, ya kan? Tidak ada ayah yang punya otoritas di dalam hidup kita. Tidak ada ayah yang mengasihi. Tapi ketika itu dikoreksi, sekarang kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah sebagai Bapa kita, baru kita bisa welcoming, bisa menerima diri kita ini apa adanya gitu loh. Nah, kalau kita sudah recovery, nah baru kita, karena orang kalau nggak bisa belum menerima sayang, dia nggak bisa memberikan sayang itu seperti apa kepada orang lain. Jadi memang itu harus dipulihkan dulu untuk bisa kita itu masalah identitas diri gitu loh. Jadi kalau identitas kita ini kita sudah pahami bahwa siapa kita, sehingga kita bisa mengasihi diri kita sendiri, kita bisa mengasihi Tuhan, baru kita bisa mengasihi orang lain. Begitu kira-kira ada. Satu lagi, mohon maaf, Ibu Christine, ya tadi kan bilang siapakah Tuhan kita. Nah, inilah dia ya. Tuhan itu mau eksistensinya yang diakui, ya, bahwa dia kan adalah roh ya di perjanjian lama. Jadi Tuhan itu karena nggak kelihatan, itu yang bolak-balik dia bilang, akulah Tuhan Bapakmu. Jadi dia mau kita yakin, kita percaya, kita bisa merasakan ada Tuhan gitu bersama dengan kita. Makanya maksud saya tadi Bu Sari maksud saya tadi kan kita ada berhalakan yang lain-lain. Jadi pertanyaannya apakah ada Tuhan yang lain? Misalnya kita menuhankan hal-hal yang lain. Kalau kita tahu sih Tuhan kita Tuhan semesta langit dan bumi. Hanya ini kan di kita flashback ke kita, apakah ada Tuhan yang lain? Misalnya saya bukan begitu, maksudnya menuhankan hal yang lain. Jadi bukan siapa-siapa Tuhan kita. Kita tahu Tuhan kita siapa. Hanya siapa yang kita tuhankan saat ini. Apakah kita menuhankan yang lain, misalnya memberhalakan pekerjaan, memberhalakan jabatan. Jadi mentuhankan hal-hal yang lain gitu maksud saya. Tapi kita benar sih kenal Tuhan. Itu tadi Bu Sari maksud ya, saya jadi gitu. maksudnya gini loh Bu, kita itu dilarang begini begitu basicnya karena dia mau kita itu sayang sama dia aja. Jadi mungkin saja Kenali ya. Tuhan yang lain, karena kan waktu itu kan mereka menyembah lembu emas, ya kan? Makanya dia bolak-balik bilang, aku ini ada loh, aku ini ada loh. Jadi dia memang nggak mau kita melihat kepada yang lain gitu loh. Jadi kira-kira sama lah sama Ibu Christine pendapatnya, ya, bahwa Tuhan mau hanya dia saja, jangan ada yang lain. Ya, seperti di hukum 10 hukum Tuhan kan juga begitu kan. Nah, jadi dia mau supaya kita betul-betul mengenal dia sebagai Tuhan yang eksis gitu. Begitu Bu Christine, mohon Tadi maaf. penerimaannya jadi menerima diri sendiri, jadi kita nggak minder atau itu jadi kita terima diri kita sendiri dulu baru kita bisa mengasihi sesama ya. Kalau kita benar-benar kenal diri ya. Iya Bu, karena kan kalau kita Penerimaan. nggak Ya dari merasa tujuh hal Bapak itu ada satu penerimaan ya.
Iya, Ya, penerimaan iya. itu juga Kalau termasuk kita menerima enggak, diri kita. iya, kalau kita tidak pernah menerima kasih sayang, kita tidak dihargai, kita tidak ditolak lah gitu ya. Nah itu kan luka-luka Ya, batin, Bu. Nah itu kan yang harus belum bisa disembuhkan menerima dulu. diri ya. Iya, sehingga barulah kita bisa, oh disayang itu begini gitu, sehingga kita bisa memperlakukan orang lain seperti yang kita alami gitu. Amin, Oh, amin, amin. jadi artinya kalau kita Amin. belum bisa mengasihi diri kita, kalau kita mau mengasihi orang lain, pasti nanti jatuhnya salah ya. Salah. Iya, Iya, ya. karena Itu kita tadi tidak ya. merasakan. Iya, Heeh. ya. Misalnya Coba gini Bu, lah. misalnya kalau Ibu tahu kena api itu sakit, Ibu nggak akan kalau orang di dekat api gitu. Nah, misalnya di kompor, kena kompor api, kita tahu itu sakit. Nggak mungkin kita suruh orang dikenain ke kompor karena kita tahu itu sakit. Nah, jadi apa yang kita tahu itu sakit, kita nggak bikin ke orang lain jadi sakit itu kali. Iya. Kalau aku contohnya Iya. gini Bu, kalau kita makan, kan kita yang paling enak itu kita makan belakangan, ya kan? Terus Betul. kalau tiba-tiba ada yang minta bagi dong gitu, itu mau kita kasih apa enggak? Gitu. Enggak. Kulit ayam, dikasih kulit ayam. dong. Pelit kan sama orang Kasih. lain. Nah, ke diri kita baik, ke orang lain kita pelit. Contohnya yang paling enak gitu deh. Makanan. Begitu kira-kira ya, Bu Christine. Terima kasih, Dan. Ya, terima kasih Bu Sari, terima kasih Bu Christine. Luar biasa sekali ya. Saya boleh nggak entah kenapa ya, saya berpikir bahwa eh, eh, apa namanya yang dibilang kudusnya hidup, kudusnya umat Tuhan itu ini kan cara hidupnya bangsa Israel zaman dulu gitu ya. Apakah ini, saya merasa ini juga cerminan zaman sekarang gitu ya. Apalagi melihat dosa-dosa kayak persetubuhan yang tidak wajar. Pokoknya firman Tuhan ini ya memang apa namanya ya, tidak pernah, orang bilang ada yang ketinggalan zaman, maksudnya kok dia selalu update ya. Kok saya jadi bacanya merasa dia firman Tuhan ini apa namanya tuh Bisa diterima oleh semua orang, iya, bisa terima dalam segala setiap zaman. keadaan Ya. gitu loh. Dalam Setiap segala keadaan. zaman masih bisa diterima ya. Di setiap zaman dia bisa diterima. Dan ini mencerminkan bahwa apa yang Sempurna. terjadi sekarang, perilaku manusia zaman sekarang itu memang tercermin ya dari dulu sudah begini gitu. Ibarat kata kayak sudah memprediksi kali ya. Aku nggak ngerti kok, luar biasa sekali ya firman Tuhan ini. Bukan. Kemarin Bukan memprediksi, memang itu Iya, yang keadaannya, menciptakan, Iya, fakta. keadaannya kok memprediksi ya. Bukan Salah, prediksi, maaf. bukan prediksi, tapi Iya, Alkitab betul. menjawab Maaf, masalah. salah. Alkitab menjawab masalah. Betul. Iya, maaf, salah. Iya, ini kan karena dosa yang memang dosa berulang. Betul. Ini berulang segala Tapi zaman kalau itu arti ada, kekudusan, artinya arti kekudusan itu kita dikucil. Seumpamanya kita udah mulai dikucil dari kegiatan dunia, artinya kita sedang diambil Tuhan, supaya kita dipisahkan sendiri, seperti ditampi, diayak, ditumbuk gitu ya, tampi, diayak. Jadi kita dipisah. Jadi kita disaring, disaring, ditampi, diayak, ditumbuk, dengan masalah, ditampi, diayak, ditumbuk. Dan kita jadi terpisah dari kehidupan dunia. Jadi daya tarik dunia itu tidak tertarik lagi. Itu namanya kekudusan ya. Kalau saya sih, tapi nggak tahu deh. Kalau yang lain gitu. Ya, tapi aku tertarik loh dengan perkataan Bu Christine, kalau dikuduskan tuh kayak dikucilkan ya. Memang pasti kita dikucilkan oleh dunia kalau kita mau hidup kudus. Ya. Sementara ya sekiranya Anda merasa dihina-hina, dimaki-maki gitu ya. Segitu mulai Anda dihina dan dimaki-maki atau dimaki seperti apa? Saat dimaki sok suci gitu misalnya. Munafik lah kau. Ya. Mulai dimaki kau munafik. Kita kembali lagi flashback diri. Tuhan, saya urusan dengan mata Tuhan, lihat saya. Kalau dia mulai maki munafik atau maki sok suci, itu tandanya kita mulai dipisah. Jadi kita mesti belajar dari Yesus mengabaikan penghinaan ya. Begitu Yesus dihina-hina kan di Ibrani 12 kata abaikan segala penghinaan, tekun pikul salib. Jadi kalau Anda mulai dihina-hina, mulai diomong-omong gitu, kita mulai dipisah. Kita mesti belajar seperti Yesus, abaikan penghinaan, abaikan apa yang dipandang orang. Itu aja sih kalau saya. Iya.
Terima kasih waktu Bu itu Christine. aku mau Gimana nambahin Bu Kak Mary? Don. Gimana Kak Mary? Aku mau nambahin Kak Don. Waktu itu aku tuh pernah juga baca ya, Mm-mm. ini apa namanya dari BLB itu, Mm-mm. kekudusan itu artinya memang diasingkan dari dunia. Oh Iya, gitu ya. Bahasa bisa. aslinya. Ditampi, diayak, ditumbuk ya. Lagi saring. Jadi kayak Penyaringan. menguduskan diri kayak gitu kan. Itu Iya. kalau ditarik ke akar katanya, terus cari artinya dalam bahasa Indonesia itu kayak emang diasingkan atau disendirikan, diasingkan kayak gitulah. Jadi kayak memang orang-orang yang memang bukan berusaha ya, maksudnya kita itu Bukan kayak berusaha, memang kondisinya menekan gitu. nah Bukan jadi usaha kita, tapi itu orang-orang yang udah memang karyanya. berpikir tentang kekudusan diri itu ya siap-siap untuk diasingkan dari orang-orang atau pemikiran dunia kayak gitu. Duniawi. Beda. Itu Jadi aja kita Kak. jadi beda. Makasih banyak Mindsetnya jadi nggak dunia. Jadi aku kasih simpel ya. Aku ngalamin itu. Jadi gini ya, di saat kita menyatakan diri kita kudus, firman Tuhan tuh bilang gini kan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik misalnya. Setuju. Nah, itu kan juga salah satu kebiasaan yang harus kita bangun ya. Saya punya komunitas, boleh dikatakan teman-teman zaman SMP lah ya, pemain voli. Sebenarnya kalau voli itu kan sehat loh. Tapi yang dikerjakan itu hanya ketemu chat atau telepon bisa berhari-hari, setiap hari. Cuma suruh dia dengerin dia gosip ini, gosip ono gitu. Saya mengambil keputusan ketika Tuhan menyuruh saya untuk masuk dalam hal kekudusan, diminta masuk lebih lagi. Dibenci, dibenci. Dikasih suci, sok suci. Itu loh. Kemarin, tapi puji Tuhan ya kemarin ketika ketemu, orang yang ngatain saya itu sakit keras. Dalam kondisi yang memegang beban berat ya. Saya ketemu dia, saya lihatin aja. Dan lucunya sekarang matanya bengkak. Padahal waktu saya tegur, dia kan dari Katolik jadi Muslim. Saya bilang, coba kamu introspeksi diri, kok bisa begini gitu. Terus termasuk guru olahraga saya juga gitu dong. Jadi aku nggak suka lagi yang gitu-gitu. Nah, memang itu mengasingkan, menyuci kuduskan diri kita tuh seperti dicuci. Jangan kan sama teman, sama keluarga juga sama. Sama keluarga akan dibilang, oh sok suci lo gitu kan. Karena kalau udah lihat kita gitu, orang bilang gini, kerjanya cuma Alkitab, doa, emang bisa makan gitu. Ya nggak mungkin ya kita makan Alkitab kan ya, yang bener ya. Baca Saingan Alkitab. pendetanya. Iya, sampai aku jujur loh, kalau aku nongol di grup pemain voli, ya ibu pendeta muncul nih. Itu temen aku sendiri, guru pelatih aku ngomong gitu. Saya senyum aja. Terus aku bilang, makasih Pak. Makasih doanya. Gitu aja kita anggap positif. Dan juga menanggapi tentang Mary ya. Jadi kita Positive thinking. ngomong orang, kita nggak boleh ngomongin orang. Mungkin Nace tahu lah apa yang alami nama Dewi. Di satu komunitas kayak gitu kan. Aku pernah protes di komunitas. Karena itu aku dapat banget tentang firman itu. Ya kan. Aku protes ketika di belakang ada yang jatuhin aku. Terus saya ngomong sama mereka. Kalian baca, bawakan sharing mengenai jaga mulut. Mulut kecil tapi berbahaya. Bisa kan mulut walau lidah sekecil ini bisa bikin perang dunia kan? Benar nggak? Kita salah ngomong perang suku. Coba pernah nih perang-perang semua itu. Nah, udah kan? Saya tegur, tapi ada yang terima, ada yang enggak. Saya bilang, saya dijelekin sama kalian. Tadi kalian bilang, kalau bertemu saya sama siapa, jangan jelekin kelemahan orang, nggak boleh diomongin. Tapi kalian ngomongin kelemahan saya. Ini gimana? Gitu loh. Nah, makanya saya yang harus punya sikap. Gitu loh. Kalau kita dari komunitas kayak gitu, kita mendingan mundur aja teratur. Gitu loh. Apalagi kalau ketemu komunitas yang di depan kita jelek-jelekin leader. Tapi ketemu leadernya, shalom ibu, aduh aku kangen ibu-ibu kemana aja. Aku sampai gitu, hah? Kemarin aja loh. Saya pernah ada di komunitas itu, saya diangkat ketua doa, dibilang gini, ini Nace nih, ini korbannya nih. Saya sampai sekarang tuh, makanya saya bawa Nace. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, tega banget orang yang ini ya. Nace itu udah dianggap kayak apa gitu loh. Sedangkan saya juga sampah gitu loh.
Saya juga nggak orang baik gitu loh, tapi Tuhan kasih kesempatan jadi orang baik gitu kan. Sampai saya diginin, kan lu ketua doa nih, lu doa dong, geser tuh pemimpin di posisi yang benar. Lah, emang kita jadi ketua doa terus kita geser orang gitu kan? Tuhan geser dia dari ketua, jangan jadi ketua lagi, gantikan dengan yang baru. Kan bukan hak saya. Nah itu, saya bilang menguduskan diri itu bukan sekedar kita mengasingkan atau kita bicara kudus, tapi hati harus jaga. Benar-benar mau nekat gitu loh, iman nekat dan sempurna. Benar kata Mary, kalau lu tahu salah orang, lu datang lu ngomong aja terang-terangan. Aku mau ngomong nih. Mungkin gitu ya, nak. Jadi lebih seru gitu, lebih maksudnya antara kita berdua selesaikan, udah itu Iya, itu aja. lebih enak sih. Iya, face to Selesai. face aja sekarang. Itu kan namanya sifat gentle agreement. Nah, terus kita harus punya sifat seperti gini. Misalnya aku kenal Dona. Satu hari ada orang bicarakan Dona. Aku akan simpan dalam satu peti masalah ini, satu case ini. Aku simpan buat bahan aku untuk doa. Sampai aku bisa ketemu Dona nih. Kalau Tuhan memang izinkan dibongkar masalah ini, entah dari mulut Dona akan terbuka gitu loh. Nah, ini tinggal peranan hati ini nih. Hati kita sama ini nih. Pakai peka. Kita coba sambungin. Oh, itu akan kelihatan siapa yang benar, siapa yang enggak. Saya deh, kalau yang pernah ngalamin kayak gitu ya, mungkin itu yang dibilang hati nurani. Aku gitu, aku punya temen ada di Bogor. Jadi kalau dengar berita tentang dia, aku calling. Gue dengar kabar lu gini-gini, bener nggak? Enggak, enggak. Siapa bilang yuk? Iya dia ngomong sih. Oh ya udah, enggak, thank you. Kalau kita bersahabat baik, saya sama Bu Juli Suwardi begitu. Kalau udah bersahabat baik, udah bestie gitu kan, kita bukan sekedar ketemu cuman say hi makan gitu, enggak kan? Ada kesatuan hati kan? Nah itu yang terjadi gitu loh. Seperti kayak kita udah kenal saya sekian lama nih. Ketika orang pertama kali saya diginin sama mereka, Buya doain dong si Nace itu. Nanti Tuhan kasih Roh Kudus kasih pencerahan kebrengsekannya Nace. Hah? Saya bilang siapa gua gitu emang paling ujung. Gua disuruh doain misalnya, gua doain lu don terus Tuhan bilang, Dona itu ini. Iya enggak juga. Kalaupun itu terjadi bukan buat bahan aku ngeceritain ke orang. Bahkan buat aku doain, ya kan? Tuhan cuma kasih saya ilustrasi waktu itu seperti perempuan yang mengalami perzinahan. Tuhan lakukan apa? Tarik garis dia. Seret. Batu ditaruh. Kalau lu rasa lu lebih benar, lu rajam aja dia gitu loh kata Tuhan. Nangis saya di situ. Enggak Tuhan, saya juga nggak benar. Ya kalau lu udah tahu lu nggak benar, terus lu mau membenarkan dengan apa? Jadi boy yang benar. Gitu. Makanya saya support gitu loh. Saya support, ayo maju. Maju gitu kan. Terserah lu mau ngomong apa. Kan buahnya kelihatan. Itu maksudnya. Jadi kita tuh kadang dalam hal kekudusan itu yang paling utama hati nurani. Mi mau nanya, aku mau nanya, kan kadang ada yang bilang yang dia tetap stay di komunitas yang tidak baik. Ini asumsinya, argumennya bahwa dia harus membawa terang, kan begitu biasanya kan. Tergantung. Bagaimana kita bisa membuat orang itu mengenal Tuhan kalau kita akhirnya juga menjauh atau membawa mereka lah untuk bisa mengenal Tuhan. Kan kadang suka berargumen begitu. Itu kalau sudah berargumen begitu aku biasanya udah diam aja. Jangan dong, kita doa. Kadang gini, kita harus belajar mengenal kita punya kelemahan dan kelebihan dan kekurangan. Hanya kita yang tahu sama Tuhan. Gitu. Kalau kita itu merasa, wah kayaknya saya nggak bisa ada di sini nih, saya bisa ngelawan. Daripada saya lawan, nanti saya jatuh. Jatuh dalam hal apa? Kecewa, pahit, ya kan? Dan kalau kita ngerasa dari roh kita sudah tidak bisa lagi ada penolakan, dan jangan jangan di situ stuck, ngapain? Orang Tuhan mau segera datang kok. Nanti yang ditemuin sama Tuhan bukan hati tulus, hati benci, dendam, ngapain? Dan ini Tuhan kan bilang ada satu ayatnya, aku tidak menyuruh kamu masuk, tapi kau yang memilih itu. Ada. Suatu kali aku dikasih lihat Tuhan itu. Jadi seringkali tuh kita pakai daging, merasa kayaknya Gimana ayatnya gimana? Ayatnya mas tadi? jadi ada kata Tuhan bukan saya gini, engkau yang milih, bukan aku yang suruh. Gitu. Jadi istilahnya bukan Tuhan yang suruh. Kadang-kala kita merasa kita butuh nih buat kita-kita ya. Aku cuma bagi. Keputusan. Ya bener Bu Christine. Jadi gini, kita harus cari komunitas, nggak perlu banyak kok. Kayak kita minum obat gitu kan. Wah, kalau peluk
flu misalnya, wah gue harus minum antibiotik, gampang, tidur aja udah beres sebenarnya. Kalau pilek, mungkin demamnya aja kita obatin, ya kan? Sampai juga komunitas, gak perlu banyak kakak kita ikutin, tapi cari satu yang bisa ngerubah. Apa yang Tuhan lagi mau, dasar firman, udah di situ aja tekunin. Ya toh, bertumbuh bersama, berkembang, sehati, sejiwa, sepikir, beres kan? Nih, Kalau yang saya kemarin waktu pelajaran. saya di kumpulan orang yang tidak Kristen, mereka ngegosip gitu ya. Saya langsung saya minta usul. Kalau kamu mau ngomongin orang, jangan orangnya nggak ada di sini gitu saya jawab. Kalau ngomongin si A di depan saya gini, eh, nggak akan ada perubahan. Jadi kalau kamu mau ngomongin si A ada di sini baru kita ngomong, gitu saya jawabnya. Jadi langsung di hadapan orangnya, begitu orangnya datang langsung kita selesaikan. Ini tadi diomongin gini gitu ya. Jadi terus beres. Jadi jangan ngomong di belakangnya, karena itu tidak akan membawa perubahan sikap ke orang yang kau omongin. Kalau kamu mau ngubah sikap anak-anak yang kau ngomong, harus ngomong di depan orangnya. Kamu begini-begini, saya maunya begini. Jadi dia tahu bahwa itu dia minta dirubah gitu. Jangan ngomong di depan saya. Kalau ngomong di depan saya kan dia nggak bisa ngerubah sikap. Juga buat apa ngomong ke saya gitu kan? Ngomongin orang, ngomongin si A ya orang si A-nya harus di sini. Jadi itu Tapi sikap ada saya kayak perubahan gitu nggak, ya. Bu? Ada perubahan nggak? Nah, waktu itu ada waktu dia ngomong gitu ya. Terus orang yang diomongin masuk ke ruangan kan. Kita lagi ngomong di ruangan. Terus langsung saya kembalikan ke omongan. Tadi kamu nih diomongin ini. Jadi mereka mau kamu merubah sikap gini gitu. Jadi dia tahu dia harus dirubah sikap. Jadi kalau nggak ada saya terus ngomongin saya bilang gitu kan. Jadi saya nggak di sini terus ngomongin saya di depan orang lain gitu. Kalau mau berubah, ada yang mau dirubah dari sikap jelek, ngomong depan orangnya gitu. Itu Terus namanya orang itu yang adalah diomongin juga pemecah, Bu. ngomong. Jadi Itu adalah terus langsung pemecah ngomong itu. semua. Iya, terus langsung kita ngomong-ngomong gitu. Tapi ya itulah sikap untuk memutuskan gosip ya. Terus sekali waktu orang yang ngobrol itu yang ngomongin dia kecopetan kan, lagi copet dia lagi pergi ke Sarinah, dia dicopet semuanya. Terus temen yang diomongin ini si Ani ngomong ke saya, Bu, itu tadi yang ngomong tuh dia dicuri orang dompetnya. Terus saya jawab dia kurang ini kali, kurang amal kan ya, kurang ngasih amal ke orang-orang, sedekah ke orang-orang kan. Yang Kristen itu hanya saya. Begitu ibu itu datang dia bilang, Bu, ini kata Bu Kristen ibu kurang amal, jadi ibu kecopetan. Jadi dia kembaliin ke saya kan. Terus saya bilang, iyalah itu kan pendapat saya. Ya kalau mungkin kamu bersedekah mungkin kamu nggak kecurian. Tapi hilang semua dia bilang kartu-kartunya, kartu ATM-nya semua dompet-dompetnya hilang semua. Mestinya sering-sering ngasih karena memang yang orang yang diomong ini kan dia orang yang ya istilahnya orang pangkatnya yang kurang masih kecil gitu ya. Kasih ke saya lah Bu kalau ada apa katanya. Dikasih terus ngomong soal zakat kan akhirnya. Emang zakatnya berapa persen? Saya bilang kalau kita 10%. Oh gede banget. Terus ibu yang satu itu yang diomongin kan dia selalu nerima zakat ya. Terus orang yang kecopetan ini bilang gini, kamu tuh jangan terima zakat mulu, nanti kamu nggak kaya-kaya. Jadi kamu harus kasih uang, harus kasih zakat ke orang lain, biar kamu bisa jadi orang kaya katanya. Kalau kalau kamu terima zakat mulu, kamu miskin mulu katanya. Itu omongan orang yang tidak Kristen ya. Tapi saya bela juga ke orang itu loh. Itu kan pembagian dari ini, dari satuan ya. Jadi orang yang golongan sekian kan dapat kartu untuk ngambil zakat. Kan itu bagiannya dari dia dikasih kartu untuk ngambil zakat, ngambil jatah beras gitu ya. Jadi nggak bisa bilang dia jangan jangan terima zakat mulu, harus memberi di tempat di rumah juga dia memberi. Terus dia jawab, iya iya saya juga memberi. Di rumah saya juga saya bagi-bagi beras juga ke orang-orang. Jadi ngomong-ngomong gitu, akhirnya pecahannya kembali ke perpuluhan. Ya itulah, jadi gosipin orang, tapi dia balikin ke saya. Ibu kecopetan katanya, Bu Christine, ibu kurang amal. Jadi dia begitu itu dia kembaliin ke saya. Jadi omongannya kita saling buka lah. Jadi kalau kita ngomong di belakangnya, dia balikin juga. Jadi dia ngomong nih, kita Bu Christine, ibu kurang jadi kecopetan. Akhirnya kita jadi ngomong-ngomong, akhirnya ngomong soal perpuluhan deh. Ya gitu, jadi kita ya nggak sengaja sih akhirnya kita ngomong jadi soal kekristenan berbagi. Terus dia juga akhirnya ya semua juga saling berbagi sih bertolong-tolongan nah, beban
Semua kok akhirnya kita membagi-bagi berkat sama-sama. Yaitu kisah kita waktu di ruangan ya. Karena saya situ Kristen sendirian sih. Kan mereka semua orang agamanya Ya, sama. Bu Christine, sorry, itu bergantung ketika Tuhan itu memakai kita berbeda-beda. Cuman yang saya Iya. ngomong itu gini, Yang kalau Ibu kita ngomong ini sesama Kristen ya. ya Ya kalau Ibu kita ada di punya antara sesama Kristen. komunitas Mhm. itu kadang-kadang harus dipilah-pilih. Kita yang bisa Mhm. ngerasain tuh roh kita. Kalau kita ngerasa memang kita tidak bisa di situ ya jangan paksa stagnan gitu loh. Mhm. Apalagi kita punya prinsip masing-masing ya. Kalau saya kan punya prinsip Mhm. nggak mau saya nekok kiri kanan lurus lempeng balik ke firman gitu kan. Ketika menemukan yang Iya. gitu saya cuma berpikir gini, oh pantas selama ini tidak bertumbuh di tempat ini karena mungkin zona nyaman. Mungkin kalau Ah, kita nih, karena kita Alkitab nih, kan nggak boleh zona nyaman. Karena firman tiap hari dibakar, kita punya daging. Bakar, kita punya ego, ya kan? Dengan firman. Kalau dibakar, kita punya kedagingan, otak kita dicuci lah. Tapi mungkin mesti banyak doa ya. Kalau di Betul. badan doa mungkin mereka rubah sikap juga sih. Ada ada waktunya mereka bisa rubah sikap. Jadi kadang-kadang begini, Bu, bukan bagian kita. Kita cuma doakan aja. Mungkin Iya. lebih baik seperti itu, karena ada yang beberapa komunitas yang zona nyaman, leadership-nya begitu. Ketika kita datang untuk merubah, tidak bisa, ya jangan kita paksa. Iya. Kompromi Berarti ya. gini ya, jadi kita harus belajar kita kenali diri kita dulu nih ya, roh kita mulai sekarang. Tidak Sanggup nggak? kompromi dengan mereka, dengan pola pikir Ya, mereka. kebetulan kita bukan tipe itu. Saya jujur ya, saya pelayanan kalau minta jabatan, sekarang sama suami berdua tinggal calling, itu satu gereja di Bogor, itu Wis Prime, itu sudah jadi milik saya sebenarnya dari Tuhan. Saya tuh sudah tinggal pendeta lagi, tinggal selangkah 1 bulan lagi, ditabiskan sama CK5 GB Timotius, Pak Pendeta Timotius Sardono kalau ada yang tahu, GBI. Cuman, jujur, saya bertanya sama Tuhan lagi, jangan ambisi pemimpin, saya dibawa ke ambisinya dia, saya kayak dicemplungin, gitu kan. Ini perkara bicara mengenai pengembalaan, gitu loh. Perkara hidup kita yang harus benar-benar ada di situ. Iya. Nah, kebetulan jujur, saya dijadikan satu komunitas, satu kelompok dengan teman saya yang membuat satu orang yang belum dibaptis bisa jadi Kristen. Saya mentoring mereka, pengusaha sepatu di Ciapus Bogor ini. Saya mentoring, mereka masih ngerokok, saya ajarin untuk tidak ngerokok pada saat pelayanan. Ya kan? Tapi saya tuh tekankan mereka, arti yang namanya pembaptisan itu nggak main-main. Bukan sekadar kita pindah dari satu sini, pindah ke sini. Bukan. Tapi siapkan roh kita untuk mengerti bahwa firman Tuhan itu keras. Saya kagetnya ketika ada yang kelapor saya. Si emang baptis bisa dipinjam-pinjamnya datanya. Dapat perpindahan data. Data apa saya bilang? Waktu itu saya dipanggil kembali karena tinggal pembukaan gereja. Saya suami istri dia apa memimpin di gembala di situ. Saya bilang, saya ketemu dulu ya. Saya ketemu sama teman saya yang sekarang dipakai untuk jadi gembala di situ. Dan ingat ya, favor of God tidak bisa dipindah. Perkenanan Tuhan itu selalu untuk orang yang berkenan. Saya tanya sama dia, kenapa orang ini KTP sudah Kristen tapi belum baptis? Saya tahu nih Don, saya tidak akan ada di situ. Saya bilang sama suami, Pak, saya besok ketika ditanya, siapkah kamu memimpin gereja ini? Sama suami, saya jawab tidak. Apa gimana? Sama, karena saya tidak kompromi. Saya ngomong dong sama dia, baru baptis, lu bisa begini. Ujungnya saya tanya, wani piro? Kaget dia. Saya orangnya tegas, saya tahu dia orang wani piro. Hah? Gampang. Saya bilang, data yang lu palsukan, walau lu bantu dia, KTP, sudah Kristen, belum baptis, dosa. Dia bilang. Berarti nanti ada perkawinan yang lu bisa halalkan, jadi misalnya hilal jadi halal, aku bilang gitu. Loh, kebukti kemarin, saya ketemu di persekutuan rumah roti, mantan jemaat sana, teman saya, dikawinkan dalam tanda petik, masih statusnya istri orang. Bercerai gitu nggak jelas, terus kawin lagi. Saya colek suami saya. Bener kan? Saya tuh udah feelingnya ke situ. Nah, itu yang saya bagi adalah gini, jangan kita sembarangan
ada dalam satu wadah komunitas, kalau kita rasa tidak sesuai firman, tegur, lepas. Saya begitu, Don, saya lepas. Kalau saya gila jabatan, saya jabanin. Enggak, bukan itu yang saya cari di dunia ini. Saya cari hidup yang benar. Sia-sia aja gue 52 tahun. Ujung-ujungnya dipertanggungjawab di atas. Dosa gue dilerotin. Wah, lu gini, lu kompromi, lu gini sama Tuhan. Sorry deh. Gitu. Makanya saya bilang, kalau rasa dalam satu komunitas, saya kayaknya Bu Yo, di sini kok gak enak ya. Jangan bertahan. Ingat Yeremia 33 ayat 3, suka goncang supaya ada sesuatu yang lebih besar. Itu termasuk gereja ya? Sering gitu. Umpama nih Betul, betul. pemimpin gerejanya itu anggaplah bermasalah atau konflik. Bisa kita stay untuk mendoakan dia atau kita mending left aja? Ada dua hal. Kalau Tuhan izinkan kamu berdoa buat dia, bertahan. Tapi kalau nggak, keluar. Oh iya. Karena jangan matiin kamu punya karunia dan jangan matiin kamu punya talenta. Sementara kan Tuhan minta kita berkembang. Berkembang. Makanya saya bilang tuh, lebih baik jangan mengambil satu posisi, tapi biarkan diinduki, lebih perkembangannya luas. Kalau kita dalam satu mentoring udah oke, ada tudung rohani, tapi kita bergerak juga dalam penginjilan, dalam hal apa, jauh lebih pelayanan lebih bagus. Gitu. Nggak ada sinodenya ya, ada sinode yang mengawasi kerohanian gitu, misalnya Ada yang follow dong, up. Bu. Misalnya Ada ya? gini, kayak Itu aku harus ditanya ke AT bagian sinode gitu, jadi nggak ngambil keputusan sendiri kali. Jadi apa kan gembala? ditanya, Maksudnya si Dona gembalanya kan? sinode itu kan yang lebih tinggi yang mengendalikan kegiatan gembala itu, Tergantung Bu. Sekarang ini yang sinode mengendalikan gereja. ke pengembalaan. Enggak, zaman sekarang sinode gereja kan gampang. Iya Enak sih. kok bikin gereja. Saya Maksudnya coba kita gimana? lihat. Kan Udah kalau pernah tahu diawasi misalnya campaign? ada pelanggaran, kalau ada pelanggaran kan dia nggak boleh naik mimbar gitu misalnya. Loh, Itu enggak kan Bu. ada Bergantung disiplin, Bu. kena disiplin Bergantung. rohani. Ibu kan bicara kan sesuai dengan kemauan kita. Bergantung Bu. Nggak semua gereja bisa begitu. Oh, ada itu harus ada sinodenya, ada tim pemerhati yang Ini udah jelas-jelas mengawasi. pelanggaran, Bu. Ini jelas-jelas pelanggaran. Pengawasi itu ada bagian pengawasnya, ada bagian seharusnya kalau gereja yang sehat ada bagian pengawasnya. Jadi Kalau kena kalau disiplin, GBI, Bu, kalau disiplin GBI Tuhan. itu begini. Sorry ya, Bu. Kalau GBI ini, gembala aku ya. Mujizat untuk buka gereja gampang. Ada duit, ada tempat, ada jemaat. Gereja terbuka. Ya itu mungkin nggak susah ya. Enggak, ini gini ya. Seringkali visi gereja itu salah. Yang jadi nggak fungsi 20.000 akhirnya cabang misalnya. 20, gembalanya nggak gini. dikendali, nggak diawasi Loh, nggak pengawasannya. bisa Bu, nggak bisa. Makanya gini Bu Christine, kalau Bu Christine masuk dalam satu pelayanan sampai ke dalam, apa bedanya dengan bisnis? Nah itu Aku susah tuh. cerita nih, aku buka sekarang. Gereja nggak ada jauh beda dengan bisnis Bu. Nah, itu udah salah tuh, makanya harus ada sinode untuk mengarahkan tidak salah jalur. Itu keluar jalur namanya, Bu, pengembalaan yang keluar jalur itu. enggak, Ibu kan berharap pengembalaan harus seperti itu Bu. Tapi Ya, sebenarnya sesuai Injil dong, kebanyakan sesuai firman Tuhan, tidak bisa dengan disamakan dengan bisnis. Jadi nggak bisa kalau Bu. dengan bisnis itu dia melihat peluang-peluang yang memberi keuntungan. Sedangkan kalau Nggak bisa Bu. pengembalaan itu tidak melihat, Karena Ibu dia belum masuk ke bukan. dalam. Gini, saya tuh pernah masuk Bu ke dalam situ. Saya itu di Jadi mentor. kalau gereja bukan untuk mencari laba ya, sorry. Jadi itu jadi beda dengan bisnisnya. Ibu bisa bilang Ini udah seperti keluar, itu. kayaknya ini udah keluar jalur. Kalau gitu namanya keluar jalur karena Enggak, tidak Bu. ada Saya bagian nggak bilang pengawasan keluar yang jalur. Saya nggak bilang salah. Tapi gini ya, Bu. Saya cerita sama Ibu jujur terbuka ya. Yang namanya pelayanan dalam satu gereja wadah, ya. Kadang kita harus bisa bedain melayani Tuhan atau hambanya Tuhan. Itu penting pekanya. Sekarang, Ibu tahu nggak kalau setiap gembala itu harus bayar berapa persen buat DPD, bayarnya untuk pemimpin atas. Aku terbuka ya Bu, terus terang aja. Kalau Ibu Christine mau tahu, Tapi mendingan japri yang saya ceritain. menentukan siapa itu? Yang menentukan siapa Tuh, pembayaran itu, kalau skala-skalanya. saya ceritain, nanti jadi masalah nih. Ini kan online. Ibu japri Iya, saya, ini saya bongkar. Iya, harus hati-hati. Kita kan Saya bicara bongkar nih. kekudusan ya.
Kayaknya bisa jangan diskusi Bu. Ibu Christine Iya. sama Ibu Yohana nanti. Jangan. Gini, Kembali ke saya cuma laptop, minta kembali gini, ke saya cuma laptop, minta gini. Kembali ke kembali ke laptop, Soal laptop kembali aja. ke Dona, kekudusan ke itu Dona. kembali kepada diri kita. Makanya saya bilang, Bu Christine, kalau saya nyari itu dari kemarin, saya udah jadi bugem, udah jadi pendeta. Karena saya tahu saya tanya Tuhan. Gitu loh. Jangan Nah, itu main-main. sistemnya GBI itu ya. Sistemnya Jangan Saya kita nggak bilang sebut ya. dulu lah ya. Saya nggak bilang loh. Ibu yang ngomong, saya Oke, nggak bilang. nggak usah Semua kita. dengar saya nggak bilang. Saya cuma Oke, bilang, kembali ke laptop ya Bu Yo ya. Iya, Kembali ke iya, makanya iya. saya laptop bilang, Yo. makanya saya Ya. ngasih tahu kekudusan itu Bu, bicara hati. Jadi kalau Dona tadi kan bertanya dalam gereja, saya cerita. Kalau merasa di gereja ini kita tidak bisa bertumbuh, jangan bertahan. Api kita padam. Move, minta Tuhan kepastian di mana. Gitu loh. Karena Yeremia 33 ayat 3 berseru kepada Tuhan saat tertutup diguncang, ada yang lebih besar. Kita nggak perlu buka di sini. Mungkin ada yang pernah ngalamin di satu tempat ini nggak bertumbuh. Tuhan goncang dengan pergesekan masalah kita keluar. Tapi di sini ternyata Tuhan nyediain yang terbaik. Terbaik. Oh ya, jadi Oke, saya kita paham. bareng dulu ya. Nah, Ya, oke, siap. kita doakan. Oke, Itu. ya. Intinya tetap tanya Roh Kudus bertahan Betul. atau Ya, leave. kita Roh Kudus ambil alih. Bisa Roh Kudus ambil alih, nanti kan hasilnya pasti Roh Kudus memberi yang terbaik. Ya, oke. Terima kasih Bisa ya minta Roh Kudus Ibu-Ibu ambil. atas sharingnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin saya Oh, ayo, ya silakan Bu Eka. ya tadi kan bicara tentang dikhususkan untuk Tuhan gitu kita ya. Tadi dari bulan yang saya dengar ini ada di ayatnya di Imamat 20 ayat 26. Kuduskanlah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikmu. Dan Tuhan memang udah misahin kita gitu pada saat kita benar-benar ikut Dia, itu pasti kita bakal beda sama yang lain. Kita bakal ngerasa nggak enak gitu kalau kita berada di suatu komunitas yang tidak kudus, itu kita bakal berasa gitu. Saya juga pernah mengalaminya dan akhirnya memang saya keluar dari situ dan puji Tuhan, Tuhan kasih banyak rekan pelayanan yang satu visi, kemudian satu irama seperti itu. Jadi Tuhan tuh memang udah ngarahin kita secara tidak langsung begitu kita dikuduskan Tuhan, dilayakkan Tuhan, itu Tuhan sudah memisahkan kita. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Iya, jadi ketika Bu Eka memutuskan untuk keluar, Tuhan pasti tidak meninggalkan kita sendiri, pasti dipertemukan dengan divine koneksi ya. Yang bisa membuat kita pasti lebih bertumbuh, berkembang. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Atau kayaknya udah agak larut malam ya, terutama yang di Indonesia Timur. Oke, Ibu-ibu saya rasa kita cukupkan. Terima kasih banyak atas sharingnya. Mari kita berusaha untuk hidup kudus. Ya, seperti kenapa? Oh, ya gimana Kak Dewi? Ada yang mau ditambahin? Oke. Bentar, singkat aja, singkat. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Mau ngucapin terima kasih buat ibu-ibu di komunitas baca Alkitab untuk doa-doanya, pelaksanaan KKR tadi boleh berjalan dengan baik, sukacita, bersatu semuanya, dan banyak mujizat terjadi. Amin. Semuanya berjalan dengan baik, sukacita semuanya tepat waktu juga, sampai kita tinggalkan tadi, saya sama Bu Ceti tinggalkan gereja juga dalam keadaan bersih. Dan Kepala Bimas Kristen yang ternyata bergereja di situ tadi mengucapkan terima kasih bahwa gereja itu jadi adem karena udah tertutup dari kaca-kaca yang tadinya bikin silau. Jadi bukan hanya buat jemaat tadi lawatan Tuhan, tapi berkat Tuhan, tapi juga untuk dari pandangan Kepala Bimas juga ya. Jadi gereja itu semakin adem.
Gitu. Makasih ya Ibu-ibu semuanya atas Yang diberkati doa-doanya. bukan hanya yang di onsite, yang di online juga diberkati ya. Online juga diberkati, luar biasa. Aku yang nonton aja merasa sangat terberkati. Iya. Disuruh Pak Yo, ayo maju. Aku berlutut di bawah. Iya, itu aja Sangat dan merasa terberkati. Jadi puji ya. Tuhan. Terima kasih juga ya yang sudah menyediakan waktu ibu-ibu, waktu, tenaga, pikiran untuk bisa mulai terlaksananya KKR Bogor ini karena terus terang saya tadi pagi itu juga merasa sangat-sangat terberkati. Terima kasih. Oke, saya minta Ibu Dewi, Kak Dewi lah yang tutup doa ya Kak. Oke. Yuk, kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Roh Kudus. Bahwa kami sudah selesai membaca firman-Mu malam ini dan juga berbagi rema. Biarlah Tuhan boleh itu menjadi pembelajaran bagi hidup kami ke depan kepada sesama kami, kepada keluarga kami, terlebih juga kepada Tuhan, supaya kami semakin dekat, semakin melekat, semakin merindukan Tuhan dan haus akan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga kami mengucap syukur hari ini acara KKR yang boleh dilaksanakan di Pas Pampres berjalan dengan baik, semua karena campur tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, kami mengucap syukur, sungguh baik Engkau Tuhan, Kau melawat semua yang datang, baik juga yang melalui streaming. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, namamu saja yang dimuliakan, semakin ditinggikan, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau tidur. Di malam hari ini kami serahkan seluruh hidup kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menjaga kami, malaikat bersemayam di setiap ruangan tempat tinggal kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.